Harapannya minggu depan dan terus selanjutnya itu selalu ada isu-isu mutakhir yang bisa kita diskusikan tanpa kita harus berkerut kening gitu ya, tanpa kita harus terlampau akademik dalam tanda petik gitu ya. Jadi siapapun bisa bicara di sini. Nah kebetulan yang memantik kita karena banyak sekali teman-teman alumni yang ikut terlibat dalam pemilu ini. Nah, pertanyaan kita kan kenapa tidak mereka dihadirkan. Jadi di diskusi senja yang perdana di Sindang Sari ini kita akan menyimak bagaimana perhelatan pemilu dengan segala macam pertikaian dan pertobatannya sebentar lagi akan ada pertobatan. Dan kemudian kita juga ingin menyimak bagaimana Kang Leo sebagai akademisi yang memang hatam betul di dunia itu merespon situasi politik terkini. Dan tak lupa Kang Uday juga penting untuk memantik teman-teman sehingga dialog ini walaupun sederhana, santai, itu bisa bergulir dengan baik. Saya kira itu saja, tetap semangat teman-teman UKM Klasik juga terima kasih yang luar biasa bisa hadir di tempat ini. Semoga minggu-minggu mendatang dengan lokasi yang sama di depan begitu, kita bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Kang, yang penting semangatnya ini. Baik, karena sudah sore untuk mempersingkat waktu, kami akan panggilkan moderator yang akan memimpin jalannya diskusi senja pada hari ini. Tapi sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih kepada khususnya Kepala Laboratorium Terpadu Untirta yang memfasilitasi memfasilitasi tempat ini sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Langsung saja kami panggilkan kepada ini senior kami nih, Kang Beben Sumantri SPD, Ketua BEM FKIP Untirta 2004 dan Sekjen IKA Untirta untuk memimpin jalannya diskusi senja. Boleh tepuk tangan untuk Kang Beben. Yang ini dulu aja, yang ini. Yang ini dulu, nanti kalau kosong baru pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah senja, saya panggil aja dulu ya. Bapak Dekan, mohon dengan hormat untuk duduk terlebih dahulu. Bapak Dekan Visip, Pak Leo, duduk terlebih dahulu. Narasumber yang rada jauh nih, Bro Adam dan Bro Peri. Iya. 1, 2, 3. Nah, berarti sesuai pemerintahan pimpinan perpustakaan, kebagian nih Kang Uday ada kursinya. Tuh, maksud saya begitu. Iya. Alam mendukung. Terima kasih para narasumber. Hari ini kita diajak untuk ngobrol ya dengan tema utama pemilu dan perayaan keberagaman. Ini kalau dipendekkan ada bertolak belakang ya. Pemilu itu untuk mencari persamaan, tapi yang harus dirayakan adalah keberagaman. Nah, kalau di kampus itu gampang masih dibedah gitu. Apalagi Pak Dekan, mohon maaf nih Pak, saya sebutkan dulu beberapa karya Bapak ya. Pada membahas tentang politik lokal itu. Terus juga membahas tentang reformasi politik di Indonesia disandingkan dengan kebaruan politik di Malaysia. Jadi nanti barangkali bisa diinikan juga sedikit. Ada persamaan nggak sih dengan negara serumpun itu kita itu. Nah, permintaan dari pimpinan Perpus, Pak Dekan tolong memulai dulu sebentar. Nanti mereka biar bertarung. Setelah itu nanti yang di tengah untuk memanasi atau meredamkan, nanti finishnya Pak Dekan lagi gitu. Kebayang ya?
Gitu. Jadi kalau mereka ribut berarti penyebabnya Pak Dekan. Gitu. Terima kasih. Mic-nya ada berapa ini? Pak Angga? Ya. Coba tes dulu. Cek, cek. Kayak dekat-dekat itu ya. Nah, dipisahkan Pak Dekan untuk mengawali dulu, nanti kita lanjut ke mereka para pejuang dan petarung. Terima kasih. Terima kasih Kang Beben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan, Kang Firman, kemudian para pembicara dan rekan-rekan sekalian yang menghadiri. Sebetulnya saya berharap terakhir tadi Kang, tapi Terakhir tetap. Oh ya, tapi kemudian ditempatkan di pertama. Saya mencoba untuk melihat pemilu ini dalam 3 pertanyaan besar. What happened, and what next? Jadi apa sih yang sedang terjadi sebetulnya di 14 Februari kemarin? Kemudian kenapa itu bisa berlaku dan bagaimana ke depannya? Jadi mungkin dalam 3 kerangka itu, saya mohon izin 10, 15, atau 20 menit gitu ya, untuk memberikan gambaran awal terkait dengan pemilu 2024 di Indonesia. Tentu dikaitkan dengan judul besar keberagaman yang diminta oleh kawan-kawan di perpustakaan. Saya tidak ingin mengulang apa-apa yang kemudian sudah dikaji oleh beberapa scholar mengenai pemilu di Indonesia, tetapi saya ingin melihat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang cukup mengejutkan bagi saya secara pribadi. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang diprediksikan di awal, itu ternyata agak keluar dari prediksi awal. Misalkan apa? Salah satu di antaranya adalah saya memprediksikan, saya menganalisis bahwa akan berlaku 2 putaran pemilu itu. Ternyata hasil hitung cepat, quick count, itu tidak menunjukkan itu. Padahal ada beberapa argumen yang kemudian saya bangun, kenapa kemudian saya mengatakan kemungkinan besar ini akan 2 putaran. Yang pertama, itu hasil dari para pollster sebetulnya. Mulai dari SMRC, LSI, indikator politik, dan macam sebagainya. Itu menunjukkan bahwa 02 itu paling tinggi itu 48%. Dan saya pikir 48% kalaupun nanti dibantu oleh KPU naik 2%, tapi KPU mungkin maju mundur gitu ya, jadi mungkin 49 gitu sehingga tidak 1 putaran. Tetapi ternyata kemarin itu menunjukkan logika yang sangat logika yang sangat luar biasa. 56, 57, bahkan ada yang 59% hasil quick count itu. Itu argumen pertama kenapa kemudian saya menganggap bahwa ini agak keluar dari analisis-analisis awal. Kemudian yang kedua, yang membuat kemudian saya bertanya ada apa dengan pemilu di tahun 2024 ini, kita sudah belajar pada 2014, 2019, di mana kemudian polarisasi itu berlaku. Dan hari ini polarisasi itu tidak berlaku, tetapi kemudian ada persoalan berikutnya yang kemudian mengikuti pemilu tahun 2024. Apa itu? Saya ingin mengatakannya dalam istilah yang agak lebih halus ya. Kita sedang mengalami regresi demokrasi yang kemudian membuat demokrasi kita terbajak oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi ya kita tidak boleh mengatakan itu sesuatu yang bermasalah karena politik itu berkenaan dengan kepentingan sebetulnya. Ketika kepentingan A dan kepentingan B itu terpaut, maka mereka akan bekerja sama. Tetapi ketika kepentingan A dan kepentingan B itu tidak terpaut, maka mereka akan bertentangan satu dengan yang lain. Nah, di 2014-2019 polarisasi terjadi, itu sudah kita mulai mengalami kemunduran demokrasi yang relatif luar biasa. Di tahun 2024 polarisasi itu tidak ada, tetapi kemudian ada kemunduran-kemunduran yang lain. Misalkan pemanfaatan sumber daya aparatur yang sangat kuat gitu ya. Ini misalkan kita bisa rujuk pada
hasil-hasil kajian kawan-kawan di Tempo, kawan-kawan di yang terakhir Dirty Vote gitu ya, kemudian kajian-kajian kawan-kawan di BRIN itu menunjukkan bagaimana netralitas aparat penegak hukum itu agak tidak netral. Dulu juga berlaku, tetapi dia tidak terlalu terang-terangan. Kemudian juga penggerakan sumber daya finansial dulu juga berlaku, tetapi sekarang jauh lebih kuat. Dan anomali yang ketiga adalah keterlibatan penguasa di sana. Ya saya sih berharap bahwa penguasa itu bergerak di atas semua kepentingan tanpa kemudian ikut terlibat aktif melakukan intervensi agar beliau kemudian meminta para pembantunya, kemudian aparaturnya itu untuk mendukung salah satu pasangan calon. Ini yang saya lihat di what-nya. Kemudian apa yang bakal terjadi? What happen nih dengan pemilu kita? Ada 3 hal yang saya lihat akan terus berlaku. Yang pertama, oligarki politik akan semakin kuat. Oligarki politik bukan sesuatu yang luar biasa karena semenjak tahun 99 sebetulnya reformasi itu sudah terbajak. Ada satu kajian bagus, satu buku bagus, Reorganizing Power ya, yang ditulis oleh Fedi Hadis dengan Richard Robinson, yang kemudian menjelaskan bagaimana reformasi 98 itu dibajak oleh kekuatan-kekuatan oligark sebetulnya. Dan kekuatan-kekuatan oligark ini kan yang kemudian membuat rumah sendiri yang bernama partai politik. Dan partai politik inilah yang kemudian mengawal bagaimana dinamika politik di Indonesia. Karena kalau misalkan kita lihat sejarah politik Indonesia, itu ada periodisasi waktunya. Misalkan tahun 45 ke tahun berapa? 49 gitu ya. Ini kan penguasa-penguasa di Indonesia itu adalah para petinggi, para the founding fathers yang kemudian memberikan pengaruh, memberikan warna terhadap politik di Indonesia. Ini tahun 45 sampai tahun 49. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Syahrir dan macam sebagainya. Tahun 50 sampai dengan 58 itu partai politik memainkan peran. Makanya kita sebut sebagai demokrasi parlementer, di mana partai-partai politik itu saling mencuri kesempatan untuk kemudian menjadi Perdana Menteri pada masa itu. Tahun 59 sampai tahun 65 yang berkuasa itu ada 3. Bung Karno satu sisi, PKI di sisi yang lain, dan tentara. Karena pada saat Bung Karno membacakan dekret presiden itu, tentara dengan Pak Bung Karno itu seolah-olah bekerja sama, tetapi di sisi lain Bung Karno dan PKI seolah-olah bekerja sama. Jadi Bung Karno itu menciptakan kesetimbangan di antara 2 kekuatan ini. Tapi 2 kekuatan ini yang kemudian ditarik masuk oleh Bung Karno di dalam demokrasi terpimpinnya ternyata terpecah pada saat tahun 65 sampai 98 yang berkuasa tentara. Nah, 98 sampai dengan sekarang itu yang berkuasa partai politik. Nah, makanya ketika kita berbicara mengenai bagaimana reorganizing power oleh kelompok-kelompok oligark, di mana kelompok oligark itu membentuk partai politik dan kemudian partai politik mewarnai seluruh dinamika politik di Indonesia, maka ini yang akan terus terjadi sebetulnya kalau misalkan tidak ada upaya untuk melakukan demokratisasi di dalam tubuh partai politik. Itu yang pertama. Kemudian what happen yang kedua adalah selain kelompok-kelompok oligark adalah kartelisasi. Jadi kelompok-kelompok yang kemudian ada di dalam satu koalisi itu akan membuat kartel. Dia akan membuat kesepakatan-kesepakatan sendiri, di mana kesepakatan-kesepakatan itu yang kemudian akan mengunci satu dengan yang lain. Makanya tidak heran kenapa ada banyak ketua-ketua umum yang kemudian atau kemudian tokoh-tokoh elit politik yang kemudian terpenjara dirinya. Karena memang kartel itu mengikat satu dengan yang lain supaya kemudian mereka tidak bisa keluar dari ikatan itu. Ini dilihat dari perspektif yang negatif. Dan yang ketiga, what happen yang akan terus berlangsung adalah klientelism. Klientelism adalah mekanisme
antara patron dengan klien yang kemudian disuburkan dengan adanya interaksi saling butuh suara, saling butuh kehidupan, saling butuh sumber daya dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang bakal terus terjadi kalau misalkan politik kita tidak berubah. Harapan kita di 2024 sebetulnya demokrasi kita semakin hari semakin baik, tetapi kemudian pemilu kemarin dalam pandangan saya secara pribadi ini menunjukkan regresi demokrasi. What next? Ada 3 juga ke depan itu. Yang pertama yang moderat dulu. Yang moderat dulu, 02 berkuasa, kemudian dia menjalankan nilai-nilai demokrasi dan Pak Prabowo dengan Pak Gibran itu akan selamat sampai dengan waktu di tahun 2029. Ini yang moderat. What happen-nya? Kalau misalkan memang nilai-nilai demokrasi itu dijalankan. Tapi kan begini, pada saat Pak Prabowo menjadi oposisi, beliau pernah di zaman Pak SBY, seingat saya, kemudian mengajukan bahwa pemilihan kepala daerah itu akan dikembalikan, dipilih oleh kawan-kawan di DPRD, baik di provinsi, kota maupun kabupaten. Nah, kalau misalkan what happen yang pertama itu tidak berlaku, bakal terjadi what happen yang kedua atau yang ketiga. Ini yang ekstrim. Yang ekstrim yang pertama, Pak Prabowo akan merubah semua yang kemudian sudah dibangun oleh para pendekar demokrasi, termasuk kawan-kawan yang ada di depan gitu ya, kembali ke arena yang pernah dipertahankan oleh rezim Orde Baru. Dan kekhawatiran saya terkait dengan itu sangat besar sebetulnya, karena melihat track record. Dan kalau misalkan begitu, maka what happen yang ketiga, ekstrim yang ketiga, ini bakal ada kelompok-kelompok epistemik yang kemudian tersadarkan bahwa demokrasi sudah terbajak, dan kemudian mereka akan keluar dari ruang-ruang tersembunyinya, dan kemudian menjadi sebuah gerakan massa yang sangat bergelombang. Dan saya tidak berharap itu terjadi, maka dari itu, saya pikir diskusi ini menjadi penting dan kemudian kita coba mencari jalan keluar bersama supaya kemudian demokrasi kita bisa kita pertahankan dan kita suburkan. Mungkin itu sebagai pemantik awal, Kang. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih dan wow, gimana Bro Peri? Tenang ya. Saya lupa, ini silau nih, ternyata ada akademisi juga nih, sekaligus alumni Untirta, Pak Ail Muldi. Selamat datang Pak ya. Ini lampunya silau banget, jadi saya ada meraba-raba gitu. Kamu deh gimana? Setelah Pak Dekan menjelaskan, mau langsung dulu apa mau nanti aja lah mereka dulu gitu? Oke, mereka dulu ya. Dan mau siapa duluan? Aduh pegang mic udah. Menurut saya kayaknya nomor 1 dulu. Ya silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang yang paling junior begini nih, nasib, tetapi rasa-rasanya cuman saya di sini yang mantan presiden. Rasa-rasanya. Kami calon. Mantan calon ya. Iya. Nah. Nah, itu yang di sana juga. Iya. Baru aja 1 hari, kemudian 2 hari yang lalu mungkin Pak Firman menghubungi, wah ini pasti lagi puyang-puyangnya sebetulnya. Iya, sengaja dia begitu. Jadi Bang Fauzan juga Kanda Fauzan tidak bisa hadir karena mepet katanya. Nah kalau saya rekreasi, puyang di sana. Emang dari partai apa sih? Disebutin dong ah. Boleh ya? Iya boleh ah. Kebetulan jadi harus aktivis PKB. Oh, PKB ya. Jadi aktivis PKB dan merayakan pemilu 2024 ini saya kira penuh dengan tenaga dalam. Jadi cocok ya kata Pak Dekan. Iya, penuh dengan tenaga dalam. Tadi ada berbicara ruang-ruang kekuasaan. Seperti yang tidak nampak di permukaan biasa-biasa saja, tetapi terasa kayak ada ririwa ya, kayak demit gitu loh. Dideketin aja langsung merinding gitu. Nggak nampak. Nah itu ruang-ruang, ada kekuatan-kekuatan. Kalau kita
mengevaluasi kami merasakan begitu. Teman-teman yang dirasakan oleh teman-teman juga sama. Beberapa yang lain nampaknya bahagia joget-joget sih kayaknya. Beberapa yang lain joget-joget, tetapi ya mungkin begitu gayanya ya, seorang banyak gaya lah. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa pesta demokrasi atau pesta politik gitu di 5 tahunan ini kadang-kadang juga memang tidak hanya berbicara menang kalah, tetapi juga harus dilihat dari prosesnya, yaitu benar salah. Jadi tidak hanya urusan menang kalah. Kenapa? Karena kita punya masa depan, anak-anak, kemudian adik-adik, cucu-cucu kita, jangan sampai tercatat sejarah. Gitu. Apalagi di sini banyak juga akademisi, penulis. Gitu. Nah, proses-proses ini yang banyak terasa, termasuk kajian-kajian para statement ya di akhir episode kemarin. Saya juga agak kaget itu. Saya nunggu-nunggu dekan FISIP kok nggak statement saya bilang ya. Gitu. Harusnya kemarin itu, harusnya itu statementnya. Udah didahuluin Pak Rektor kayaknya. Jadi, tapi itu yang terasa memang bahwa ada kekuasaan. Kalau kita melihat ruang-ruang kekuasaan itu kan ada yang tersembunyi, ada yang tertutup, dan ada juga yang terbuka. Nah, kami mencoba untuk membuat ruang kekuasaan malah. Ruang-ruang kekuasaan yang hari ini terhegemonik lah oleh salah satu atau yang punya kendali, tombol kendali. Tetapi luar biasa memang bahwa proses demokrasinya nggak kebongkar lah. Ruang-ruang tertutup itu ada kekuatan-kekuatan, ada kekuasaan-kekuasaan tersembunyi, ada kekuasaan-kekuasaan tertutup yang mengendalikan alur proses demokrasi di 2024 ini. Nah, itu yang saya sebut ya tenaga dalam semua ini. Mainnya kalau kata orang Banten, tahu-tahu ada beling di sini. Itu. Tahu-tahu ada beling, ada ini. Ya, itu ruang mistiknya, tetapi ruang kajiannya karena ini di kampus ada kekuatan tersembunyi. Kalau kita menggunakan pendekatan kubus kekuasaan misalkan, ada kekuatan tersembunyi, ada kekuatan yang tertutup yang mengendalikan ini atau mempengaruhi. Yang mempengaruhi jalannya proses demokrasi, sehingga ini bukan lagi penggiringan, tetapi cipta kondisi mungkin. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa dan saya kira ini keren sih. Keren luar biasa, kayak nonton film gitu. Itu kemudian, tapi bagi kami ini belum selesai karena secara formil tetap akan ditunggu hasil keputusan resminya, itu yang pertama. Yang kemudian tetap pada jalur bahwa apalagi ini lagi-lagi bahwa proses demokrasi itu tidak hanya soal menang kalah, tetapi juga soal benar salah. Kami percaya itu, kami yakin itu, oleh karenanya juga tertib kita. Alur-alur proses demokratisasi, syarat-syarat demokrasi substansialnya tetap dijalankan gitu. Apalagi kalau sudah baca bukunya Reformasi Birokrasi misalkan, kan harus tahu juga itu pemanfaatan aparatur negara barangkali dalam proses demokrasi 2024 ini begitu masif gitu. Itu menurut yang saya baca di media-media nasional barangkali. Kemudian ada pun, tapi saya menarik tadi bahwa proses what next-nya itu kira-kira akan seperti apa, mudah-mudahan tidak terjadi yang ekstrim. Mudah-mudahan aja. Ya moderat aja lah, mudah-mudahan gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat di sosmed itu, Bung Ferry, itu ada yang berbicara itu
Prabowo akan menjadi presiden di usia senja, katanya gitu tuh. Itu tuh ada tuh yang bicara begitu. Saya sih mendoakan panjang umur Prabowo sebenarnya gitu. Dengan dia tidak jadi presiden itu maksudnya. Itu kemudian saya kira tidak panjang lebar aja. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang lebih selesai. Mohon maaf ini karena saya yang undangnya Pak Firman dan tahu betul karakter Pak Firman, maka saya harus bisa mengimbanginya. Terima kasih. Iya. Silakan. Terima kasih. Adam, Presiden Untirta ya, mahasiswa Untirta. 2000 berapa? 2012. Oh, kita udah di luar ya. Ya, Fer, diingatkan tuh, menang kalah itu biasa, tapi benar atau salah nih gitu. Silakan. Ya, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Firman Fernayaksa dan juga seluruhnya, Pak Dekan Leo, Bang Uday, Bang Beben, dan juga Brother Adam, ada mentor saya juga, Bang Ail. Ya prinsipnya kalau pribadi saya, ya saya tidak akan terlalu banyak berbicara diskusi politik ataupun retorika bagaimana politik Indonesia ke depan. Karena memang bidang saya bidang hukum. Dan memang saya dari 2014, 2019, dan juga 2024 memang saya fokus terkait berbicara tim advokasi masyarakat pendukung Prabowo. Seperti itu gitu. Dari 2014, 2019 dan juga 2024. Konsisten gitu loh. Jadi tidak mencot-mencot kan gitu. Nah, artinya tadi ada sedikit diskusi ya terkait berbicara keadaan pemilu saat ini. Kita tidak akan lepas terkait berbicara hukum. Semua ada aturannya. Kalau boleh saya mengambil suatu kesimpulan, ya kan, bahwasanya, ya kan, penyelenggaraan dari penyelenggara maupun dalam hal ini pengawas pun, ini perlu yang namanya suatu evaluasi yang sangat besar. Kenapa? Khususnya dalam konteks berbicara pengawasan. Pengawasan di 2024 ini, kemarin kita melaporkan ya dari Tampung Pagi GBN, Tim Advokasi Masyarakat Pendukung Prabowo Gibran Gerakan Banten Nyata, kita melaporkan itu sekitar 16 terkait masalah APK ataupun bahan kampanye. Padahal APK tersebut ataupun bahan kampanye tersebut itu terpasang di depan kantor Bawaslu, gitu loh. Kenapa harus ada laporan dulu baru ditindak? Padahal Bawaslu itu punya kewenangan untuk yang namanya temuan yang namanya dugaan pelanggaran. Apakah itu administrasi, apakah itu sebuah tindak pidana pemilu, gitu loh. Itu tidak dilakukan. Nunggu ada laporan dulu baru dieksekusi, gitu loh. Ini kan jadi catatan gitu loh. Ya kan? Ada apa dengan Bawaslu gitu. Itu satu. Yang kedua, ya kan? Terkait berbicara ya kan, adanya yang namanya tebus murah, ya kan? Sembako 10%. Ya kan? Dari PDIP. Seperti itu. Kita sebut aja kan gitu loh. Ya kan? 10% dengan harga 50.000 dibayar 5.000. Gitu loh. Warga ataupun masyarakat membeli gitu loh. Dengan harga 5.000 mendapatkan sembako yang memang totalnya 50.000. Kami statement di media, ya kan? Kami juga menyatakan kepada Bawaslu, apakah ini boleh, ya kan? Dilakukan, gitu. Kalau boleh, kami dari Prabowo Gibran pun juga akan lakukan hal yang sama, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau memang tidak boleh, segeralah ditindak secara tegas. Itu terjadi kok masif, gitu loh. Di 8 kota kabupaten Provinsi Banten. Dan itu ada flyernya tebus murah, ya kan? Sembako, ya kan? Daerah Jawa Barat dan juga Banten. Kenapa itu dilakukan? Karena memang dia tahu bahwa saya di situ dia kalah gitu loh. Tapi itu kenapa didiamkan gitu loh? Ya kan? Oleh Bawaslu. Di medsos banyak semuanya gitu loh. Ini menjadi satu evaluasi gitu loh. Ya kan dalam konteks berbicara
pelaksanaan pemilu gitu tahun 2024. Kita pun juga mempertanyakan gitu loh. Terkait hal-hal seperti itu kenapa tidak diambil suatu tindakan tegas. Nah, setelah itu barulah ada yang namanya pemberitaan di Bawaslu RI ya melalui websitenya bahwasanya tebus murah sembako itu boleh asal 50% dari harga gitu loh. Dari harga total, misalnya harga totalnya 50.000, masyarakat beli 25.000 kan gitu. Nah, bagi kami hal-hal seperti itu tidak boleh. Kenapa? Walaupun Bawaslu menyatakan kan di aturan undang-undang maupun PKPU itu kan tidak ada. Betul, ya kan? Tetapi itu menjadi suatu pola gaya ataupun gaya money politik dengan gaya baru gitu loh. Nah, itu yang ibaratnya ini perlu banyak evaluasi ya kan terkait berbicara proses demokrasi ke depannya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, Pak Leo, what next kan seperti itu loh. Ya kan? Ke depannya seperti apa kan gitu loh. Ya kan? Nah, ke depannya kalau ingin lebih baik, ya kan? Proses aturan hukumnya pun harus lebih baik juga. Harus dirubah gitu. Iya. Aturan hukumnya. Ya, harus. Jadi kalau misalnya perubahan itu bisa yang namanya judicial review atau ya kan itu di amandemen undang-undangnya seperti itu kan gitu loh. Ya kan? Bisa diamandemenkan undang-undang tersebut karena masih banyak pasal-pasal ya kan yang memang itu tidak tercover terkait berbicara misalnya money politik dengan gaya baru seperti itu. Ya kan? Selanjutnya kalau kita berbicara perkembangan pemilu saat ini, ya kan, ada yang namanya suatu yang viral ya terkait berbicara dirty vote, ya kan, beberapa ahli hukum ataupun ahli-ahli dari bidang masing-masing, ya kan. Kalau saya sih simpel aja, gitu loh. Mereka mengurai melalui film dan mereka ahli hukum. Kenapa nggak mengambil langkah hukum? Harusnya ahli hukum itu tahu aturan hukum, ambil langkah hukum, seperti itu. Misalnya, ya kan, terkait putusan Bawaslu RI apa Bawaslu DKI saya lupa terkait vonis ataupun putusan Mas Gibran, ya kan, itu melanggar yang namanya CFD, ya kan, itu hukumannya ringan. Kok cuman sanksi? Loh kenapa nggak disengketakan? Aturannya ada kok, gitu loh. Sengketa terkait berbicara putusan Bawaslu, gitu. Kenapa itu nggak dilakukan, gitu loh. Terus terkait berbicara pemilu, ya kan? Kenapa? Terkait berbicara presiden kok boleh? Yang namanya kampanye itu kan nggak boleh, ya kan? Ya boleh kok di undang-undang. Terus yang protes adalah partai yang memang dukung Pak Jokowi waktu itu, gitu loh. Undang-undangnya berubah kok, gitu loh. Ya kan? Nah kalau saya sih lebih ke arah begini, ada hal yang memang secara lucu, ya kan, diasumsikan, ya kan, oleh para yang memang pada prinsipnya memang itu sudah mengetahui bahwasanya mereka akan kalah dan menyebarluaskan kepada masyarakat gitu loh, untuk membuat situasi masyarakat tidak kondusif, seperti itu. Ya kan? Kalau kita berbicara hukum simpel-simpel aja kan gitu. Ada aturannya, ya kan? Ada tahapannya, ada mekanismenya, ditempuhlah, ya kan? Nggak usah bikin film, gitu. Ya kan? Semuanya ada tahapannya kan gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu terkait berbicara posisi pemilu ya untuk saat ini, ya kan? Karena saya hanya berbicara tataran pengalaman di tim advokasi, ya kan? Memang sangat harus dirubah lah. Contoh aja lah, konkret aja contohnya. Terkait berbicara rekrutmen komisioner, baik KPU maupun Bawaslu. Ya. Rekrutmen komisioner KPU Bawaslu yang masih jadi Bawaslu itu bisa daftar ke KPU. Padahal itu sama-sama pejabat itu. Dia masih menjabat sebagai KPU, tapi daftar di Bawaslu. Abis itu sama yang di Bawaslu pun juga masih menjabat daftar di KPU. Banyak. Ya kan? Memang tidak ada aturannya, maka dari itu ke depannya dibuat suatu aturan yang tegas. Kalau memang mau daftar, keluar dulu dari Bawaslu, keluar dulu dari KPU, baru daftar yang ini, gitu loh.
Seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya untuk kedepannya agar pemilu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ferry Renaldi Once. Ya, Kang Uday. Ini acaranya kan 5 tahun sekali, hanya beberapa hari lah gitu. Politisi itu biasanya selesai itu, bareng lagi. Tapi kok masyarakat mah sampai ke bulan terakhir sebelum 5 tahun berikutnya itu masih ribut aja gitu loh. Ini masalahnya misalnya di situ tuh, ya. Apa sih yang harus kita lakukan nih untuk partai politik, untuk masyarakat, kira-kira bagaimana tuh? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Firman Venayaksa, saya didaulatnya jadi peserta yang hadir di depan, tapi ternyata sekarang harus duduk di sini. Ini ngaco ini. Tapi karena titah gitu kan, maka ya saya mau nggak mau berdampingan dengan teman-teman, dengan Pak Dekan, Kang Ferry, Kang Adam. Di depan juga ada para akademisi dan senior-senior. Saya kira jumlah kita nggak seberapa, tetapi insya Allah ini kualitatif. Instagram jalan ya. Nah, pertama saya berterima kasih ke Kang Firman. Saya beberapa kali ngopi dengan beliau. Ayolah mulai di kampus. Bukan urusan para akademisi saja diskusi itu, tapi masyarakat sipil juga dilibatkan. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2024 Perpustakaan Untirta menyelenggarakan diskusi semacam ini, dan insya Allah ke depan kita akan beriahkan terus gitu dengan berbagai jadi kampus komponen. untuk masyarakat ya. Kampus untuk masyarakat. Bukan Jangan dia seperti saja. Menara Gading begitu yang orang masyarakat sipil melihatnya gitu dari depan ngeri gitu untuk masuk ke sini. Iya, menaranya tinggi sih. Iya, menaranya tinggi. Ya, mudah-mudahan ini adalah embrio untuk lahirnya forum-forum seperti ini. Amin, setuju. Karena tradisi akademik di Banten, ya saya kira sudah tepatlah di tangannya Kang Firman Perpustakaan di Untirta untuk terus mengkaji apapun gitu, berbagai aspek kehidupan. Jadi sekali lagi terima kasih Kang Firman. Kedua, terkait kegiatan kita hari ini. Tadi Pak Dekan sudah menceritakan secara teoritik, secara empirik pun mengenai bagaimana dinamika pemilu dari waktu ke waktu. Kekhawatiran itu tentu saja ada juga di benak saya, di pikiran saya, bahwa demokrasi yang kita bangun sejak 98 begitu, pasca 98, pemilu 99 lah ke sini, kita punya harapan bahwa ini akan bagus untuk republik kita. Dan konon sudah diadopsi oleh negara-negara tetangga, sistem yang sudah dibangun sejak tahun 99. Namun prediksi-prediksi para akademisi yang tadi ini kemungkinannya akan menjadi 2 putaran, ternyata faktanya dari quick count yang dilakukan kemarin oleh sejumlah lembaga survei itu menyatakan bahwa hanya 1 putaran dan pemenangnya adalah Pak Prabowo Gibran. Kenapa ini terjadi? Saya kira ada beberapa persoalan yang harus kita urai, yang harus kita cari kebenarannya. Potensi-potensi persoalan itu muncul dari KPU sendiri pertama. Bahwa si rekap aplikasi, sistem layanan aplikasi yang itu untuk mempermudah justru sekarang bertebaran di mana-mana, suaranya yang tadinya 160 jadi 1.600 dan seterusnya di berbagai TPS, ya, tidak hanya 1 titik, di beberapa tempat. Di Banten pun saya coba semalam tuh ada kiriman foto begitu dari C1 Plano, kemudian saya korek dicocokkan begitu TPS sekian kelurahan anu, loh kok beda? Bedanya luar biasa, signifikan, gitu. Artinya si rekap ini, sistem informasi dan rekapitulasi pemilu menjadi sistem informasi dan reknya itu rekap apa rekayasa gitu. Itu muncul kemudian sekarang. Itu yang penting saya kira
Siapa yang harus bertanggung jawab atas Sirekap yang bermasalah itu? Saya katakan Sirekap bermasalah. Banyak orang membuktikan, silakan teman-teman mungkin bisa juga ngecek begitu. Ketika ada foto C1 Plano yang di-share dari mana saja gitu di TPS, yang jelas tentu saja TPS-nya, dicek di situ, itu banyak sekali ditemukan perbedaan angka yang di C1 Plano yang itu merupakan yang paling otentik hasil suara, perolehan suara itu. Makanya kenapa para kontestan di baik pilpres, pileg begitu atau pilkada, kenapa perlunya saksi agar tadi dia bisa mengontrol. Jangankan ya, yang tadinya saya berpikir Sirekap itu akan menjadi mempermudah kita, tapi ternyata mempersulit. Kenapa Sirekap itu muncul? Harapannya tadinya adalah orang kalau secara manual dari C1 Plano kemudian disalin manual juga ke C1 KWK, itu ada potensi human error. Karena misalnya energi dia sisanya berapa puluh persen lagi, karena sudah 2 hari dia di TPS-nya menyiapkan segala macam. Ketika nulis 16 tertulis 61. Padahal tidak ada tujuan dia negatif misalnya. Itu bisa terjadi. Dan seterusnya. Apalagi yang disengaja misalnya 7 ditambah 0. Kan luar biasa signifikan. Atau dikurangi, wah ini si A misalnya nih, kurangi aja yang tadinya 116, satunya dibuang, satu jadi sisa 16 dan seterusnya. Ternyata Sirekap dalam pandangan saya ini bermasalah. Dan KPU menurut saya harus bertanggung jawab atas penyediaan sistem layanan informasi dan rekapitulasi pemilu. Yang kedua, betul tadi yang Pak Dekan dan Pak Dekan sampaikan dan Adam rasakan gitu. Adanya kayak ririwa atau apa gitu, kekuatan-kekuatan tertentu, aparat yang semestinya berlaku dia independen gitu, dia netral, tapi ternyata ada semacam penggiringan atau bahkan tadi bahasa Adam itu bukan lagi penggiringan. Ini juga dirasakan, iya pengkondisian gitu. Ini juga dirasakan. Tetapi tentu ada saluran-saluran ke depan yang bisa dilakukan. Keberadaan Bawaslu, Panwaslu itu juga harus diberdayakan. Bahwa ketika ada temuan di lapangan ya tempuh jalur hukum sebagaimana saran dari Kang Ferry tadi. Ada ruang-ruangnya yang bisa dipakai untuk melakukan gugatan atau melakukan upaya hukum agar proses demokratisasi ini tidak tercederai oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pertanyaan dari moderator tadi. Kenapa sih dari pemilu ke pemilu kita itu sering menyisakan simet-meting bahasa kidul nama. Jadi dia nempel terus antara kadrun dengan cebong masih aja itu. Padahal Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sudah sedemikian dekatnya sebelum pilpres sekarang pun gitu ya. Beliau jadi menteri gitu. Di bawah, dia kampret, dia kadrun dan seterusnya. Terus itu, bahkan dengan saudara. Itu kenapa terjadi? Karena dalam berpolitik kita itu baperan. Berpolitik kok baperan? Gak boleh. Karena tadi sudah jelas disampaikan secara akademik bahwa urusannya kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang tadinya kutub utara dengan selatan bisa sama-sama bertemu, bergandengan tangan. Dan ketika kepentingannya tidak sama, ya mereka pecah. Ya mereka tidak bersama-sama. Sesimpel itu begitu. Tetapi pemilih kita, kebanyakan pemilih yang baperan di dalam berpolitik. Padahal mestinya ya ini yang dikedepankan, bukan ini gitu. Bukan hati yang dikedepankan, tapi rasionalitas. Logika kita yang dipakai begitu. Karena memang dari waktu ke waktu saya merasakan, loh kok masyarakat kita begini ya? Kok masih aja terus? Betul-betul masih terasa gitu. Dengan saudara kan, saya sama kadrun, saya sama cebong. Itu bertahun-tahun gitu melekat. Padahal di sana mereka sudah cipika-cipiki, sudah sedemikian nyamannya. Yang korban siapa? Rakyat.
Dan ini adalah tugas kita semua untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam berpolitik tidak boleh baperan. Beda pilihan oke. Dan yang terpenting bagi kita di masyarakat, di Banten khususnya, yang terpenting beda pilihan boleh. Tapi setelah berbeda pilihan, maka apa saatnya sekarang? Wancina babarengan. Itu saja. Bahwa kemarin saya tidak menyapa siapa begitu, atau sebaliknya, sekarang masih sudah. Tapi jalur-jalur tadi jangan dilupakan gitu. Mekanisme-mekanisme tadi bahwa ada persoalan-persoalan hukum yang harus diselesaikan, selesaikanlah gitu. Ada banyak saluran, ada Mahkamah Konstitusi, ada KPU, Bawaslu, ada Gakumdu dan seterusnya sampai ke atas. Belum lagi ruang-ruang lain yang mungkin dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk bagaimana agar ikhtiarnya adalah bagaimana menyelamatkan demokrasi kita yang sudah terbangun selama ini. Jangan sampai terjadi kemunduran, apalagi tadi skenario-skenario yang mungkin saja terjadi ke depan, mudah-mudahan tidak ekstrim, bahwa demokrasi itu memang mahal. Demokrasi itu mahal gitu. Sebagaimana bikin aplikasi Sirekap juga mahal gitu, puluhan miliar, 30-an miliar kalau tidak salah begitu. Itu kan mahal. Jangan sampai sia-sia yang dikorbankan suara rakyat. Orang dengan kesadarannya datang ke TPS tanpa embel-embel apapun. Jangan sampai suara pemilih itu terabaikan gara-gara Sirekap yang makin amburadul itu. Saya kira yang terpenting adalah boleh kita beda pendapat, boleh kita beda haluan, goreng bacot boleh, tapi kudu tetap hade congcot, ya kan? Orang Banten boleh goreng bacot, tapi tetap kudu hade congcot. Kebersamaan ya adalah yang utama. Itu dari saya kira. Terima kasih dan kita lebih diskusi aja apa yang harus ke depan lebih baik. Wancina babarengan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Uday. Kita ajak ngobrol yang lain ya. Itu sebelum nanti kita ke Pak Dokter lagi. Itu tapi kita diingatkan barangkali ada penelitian dari Sugeng Saryadi Sindikat ya 2016 bahwa 100% wakil rakyat itu ketika diteliti hanya 28% itu mewakili rakyat katanya. Dan yang lebih gawat lagi ketika mereka sudah jadi wakil rakyat, ketika kumpul-kumpul yang membicarakan tentang persoalan rakyat itu hanya 2,5%. Gak tahu benar atau tidak itu ya. Kalau salah jangan salahkan saya ya. Nanti ada datanya gitu. Terima kasih para narasumber. Pemilu mengejutkan ya teman-teman. Judulnya ini karena yang menyebutkan ini kaum intelektual, menarik nih, pemilu mengejutkan kata Pak Leo. Kalau menurut teman-teman yang di sebelah sana mengejutkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak, menyeramkan atau bagaimana begitu? Melalui pertanyaan atau tambahan bahwa misalnya menyeramkan atau apa? Silahkan, barangkali ada yang bagi ada menyakitkan. Maksudnya khususan ya, bukan serta pemilu ya. Nah kan? Ada yang mau bertanya? Ada guru ya? Siapa itu? Ada guru ada. Guru, silakan. Oh, selamat datang juga Pak Lutfi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, beliau pimpinan saya. Sebenarnya mungkin gak hanya pemilu ya. Ya kejutan-kejutan ini mungkin akumulasi dari sekian banyak rangkaian dinamika politik yang ada. Sebenarnya kejutan itu dimulai pada saat Pak Prabowo masuk di kabinet Pak Jokowi. Itu sebenarnya menurut saya termasuk anomali dan merusak sistem keilmuan politik tentang ilmu politik di Indonesia. Jadi kalau memang kemudian ada oposisi kemudian masuk menjadi kelompok gitu kan, mungkin itu hal yang hal yang jarang terjadi ya buat di
buat di daerah Asia Timur kayak kita juga. Saya melihat dari beberapa temuan saluran kanal informasi semua pasti bicaranya ke 01, bicaranya 03, di media sosial, di Instagram, di Twitter ya, hampir semuanya ke sana gitu kan. Tapi ternyata yang memang 02 kan itu ya. Nah itu yang mengejutkan. Artinya memang kita bicara bahwasannya ada namanya silent majority gitu, atau kalau kata orang komunikasi namanya teori kelompok yang dibungkam. Banyak orang juga yang memang dia diam, bukan artinya dia nggak punya pilihan. Jadi yang ramai dibicarakan di media sosial tadi 0103, ternyata mereka adalah yang sesungguhnya the silent majority gitu. Kenapa? Karena yang dibungkam itu ternyata pada saat mereka memberikan suaranya, lalu kemudian hasil TPS mengeluarkan quick count yang mungkin ya sementara ini, ternyata hasilnya jauh lebih banyak kan itu ya. Jadi sebetulnya jauh lebih banyak yang mungkin memilih Pak Prabowo dan Gibran ya. Meskipun kalau kita lihat program-programnya kelihatan ya, nggak banyak turun, nggak banyak dialog, nggak banyak ini, ternyata juga bisa menang ya. Maksudnya itu juga anomali juga maksudnya. Banyak sekali. Kalau dulu saya berpikir ya namanya menang dalam kontestasi pemilu cuma 3 syaratnya. Harus punya profil yang bagus kan itu ya, jaringan, ketiga logistik kan itu ya. Tahun 4 tahun yang lalu saya tambahkan lagi 1, harus punya dukungan dalam tanda kutip mungkin aparat entah penegak hukum atau penegak yang lain kira-kira gitu, harus punya dukungan aparat yang punya kekuatan untuk bisa muncul atau bisa meyakinkan publik gitu. Ada lagi yang kelima sebenarnya gitu. Cuma saya nggak tahu apakah ini memang jadi pelanggaran atau enggak ya, tapi karena sudah lewat kan ya. Mungkin yang kelima mungkin sejalan dengan pernyataan Pak Jokowi yang Pak Jokowi bilang presiden juga boleh berpihak gitu. Akhirnya saya bisa bilang yang kelima itu harus jadi calon yang dipihaki oleh Pak Jokowi mungkin itu. Kunci solusi untuk menang pemilu dia, kira-kira gitu kan. Jadi awal cuma 3, yang keempat, yang kelima kan ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ternyata semua cuma 1 sebenarnya. Cuma yang nomor 5 aja udah cukup. Yang 5 pasti bakal menang. Sampai akhirnya saya melihat bahwa ini juga cukup mengagetkan ya. Jadi pernyataan-pernyataan saya bilang tadi makin ada di ya, dari catat itu di 3, 4, 5 tadi kan. Nah, tapi ada yang menarik di mana di Banten ini. Di Banten kalau kita boleh fair ya, suara Pak Jokowi 2 periode ke belakang itu kecil sekali. Pak Prabowo besar ya. Kemudian di periode sekarang kan itu calon yang diusung Pak Jokowi ternyata besar juga kan itu. Asumsikan logika harusnya kan kecil ya, karena kan memang itu kan gitu. Tapi ternyata kan cukup besar. Kemudian 01 juga cukup rame ya, cukup kuat ya. Karena saya nggak tahu datang ke warung, ibu-ibu warung ngomongnya 01 ya. Ketemu lagi ibu-ibu pas acara arisan 01. Ternyata ibu-ibu banyak pilih 01 kan gitu. Di Banten. Cuma pada saat bicara bapak-bapak itu ternyata lebih banyak ke saya dengar ya, 02 itu. Saya cuma tanya, Pak Uti 02 satu. Nah kan ya. Kemudian 03 ada banyak juga meskipun lebih sedikit dalam konsepsi komunikasi orang yang memang itu selalu menjadi ternyata bukan dia. Itu yang sebelah ternyata yang semua muncul di media semuanya kalau 03 ternyata terbalik. Mereka lah sesungguhnya selalu menjadi karena hasil pemilunya malah 02 yang lalu. Nah artinya apa? Ternyata banyak program nggak melulu relevan dengan ini keterpilihan. Banyak turun, banyak program, banyak ini nggak relevan juga kan gitu. Dikalahkan dengan tadi yang tadi 3, 4, 5 tadi. Nah, saya ingin bertanya 1 kan itu ya, 1 ya. Kita bisa hampir pastikan mungkin pemenangnya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu ya katanya. Apapun itu ya, mau dibilang ada potensi kecurangan ataupun tidak, kita sudah tahu lah. Artinya itu proses pasti lama ya. Yang belajar di Indonesia biasanya itu tidak akan bisa tersikap dengan cepat, mungkin butuh 20 tahun, 30 tahun lagi. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, ini Pak Prabowo ini kan jarang sekali turun ke bawah sama Pak Gibran ya mungkin ketimbang yang lain. Gagasan-gagasannya saya melihat apa ya kayak makan gratis dan macam-macam. Saya agak khawatir juga. Kenapa? Karena pada saat dalam dialektika program-program ini saya melihat ada yang berkelindahan dan kebutuhan masyarakat langsung gitu, real gitu. Saya kan juga agak khawatir juga takutnya nanti pada saat programnya jadi lebih banyak bansos kayak kemarin Januari itu kan ketimbang program-program yang real. Karena kita butuh yang memang mampu memandirikan masyarakat. Bukan hanya program yang oke, hanya kita kasih cash and kill selesai, butuh selesai. Kayak program yang sudah ada. Nah, jadi pertanyaannya adalah kan
tantangan utama paling terbesar hari ini pada Prabowo menjadi presiden kan itu. Apakah bisa kan itu? Mereka bisa menawarkan program yang memang bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat pada saat kampanye kemarin mereka nggak banyak. Saya lihat tidak banyak besar itu ya. Meskipun mereka disukai ya. Nah kalau disukai, kalau suka doang, tapi kalau kita lapar kan cuma juga kan itu. Nah lalu yang kedua, kita juga selalu berpikir nih, kalau saya pribadi selalu berpikir Pak Prabowo itu orang yang hidup di semua rezim nih kan ya, dari lama sampai dengan saat ini ya. Jadi kita ingin tahu juga gimana model kepemimpinannya. Kalau kita boleh jujur hari ini, sekarang trennya udah cepat, teknologi digital cepat, semuanya berubah gitu. Semua bisa semuanya bisa diakses informasi. Kita ngomong bicara semua cuma di rapat partai pun bisa kemana-mana, itu kan mengerikan juga. Artinya memang harus ada masukan-masukan yang memang bisa mempengaruhi beliau kan itu. Pertanyaannya adalah seperti kemarin pas zaman Pak WH kemarin kan, ada yang bilang karena Jazuli yang di grup Ahmi itu kan, oh ini kalau yang lihat touring 1 dia maling kosong kan itu ya. Pertanyaannya siapa yang bisa mengaruhi Pak Prabowo masih itu? Terima kasih. Terima kasih. Dari saya selain dari tadi Pak sudah sampaikan tentang isu apa tadi? Pak ini ketua Satgas Pelecehan Seksual. Ujangan gratis itu ya. Pak ini. Terus Pak Firman jangan sering-sering undang Pak Ferry kemari, dia kan melaporkan Pak Rektor kan di 2 periode terakhir itu kan. Pantesan Pak Rektor Saya kan itu ini kalau dia sering-sering kemari bisa kita yang tenang. Silakan Pak Ud atau ditodong ini ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya patut mengapresiasi terlebih dahulu ini Pak Firman yang semuanya dan tim ya, dan juga para narasumber. Sebenarnya saya datang ke sini karena kangen saja rindu dengan yang di depan ini kan, ini reunian mendadak gitu, para aktivis itu, Pak Beben kontak gitu kan, Pak Ferry, Pak Adam. Nah ini menarik sekira, mungkin saya dari perspektif bisa tentang hukum tata negara kan gitu ya. Kalau saya melihat bahwa di sini ada yang kalau dalam konteks membangun sebuah etika demokrasi ya kan, termasuk etika politik gitu, maka kan muaranya kembali kepada Pancasila gitu. Nah ini kehidupan bernegara hari ini, kalau saya ibaratkan negara itu adalah tubuh, jiwanya itu adalah Pancasila. Nah kalau hari ini misalkan konteks moral, konteks etika tidak dikedepankan sehingga melabrak semua aturan yang ada, ya regulasi, ya sampai kapanpun akan terjadi. Kalau bicara jiwanya ini sudah keluar daripada tubuhnya, gitu. Jadi penyelenggara negara hari ini, kenapa tadi melabrak segala aturan yang ada? Karena jiwanya nggak ada. Jiwa Pancasila itu ada di mana? Volksgate itu ada di mana? Jiwa nilai kebangsaan itu ada di mana? Nah ini yang saya kira perlu untuk bagaimana mengembalikan jiwa Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah itu satu. Yang kedua, bicara tentang ya kalau saya bisa terkejut atau tidak, ya sebenarnya tidak terkejut juga. Ya dalam konteks ketatanegaraan ini kan hukum dengan politik itu kalau menurut teori Berenton ibarat daging dengan kerangka gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Persoalannya di sini adalah yang punya power lebih itu apakah itu adalah politik atau juga hukum. Politik pun juga saya perlu dikaji lagi. Dan sekarang kan bias itu. Bisa tentang politik itu terkesan bahwa itu adalah sesuatu yang kotor. Tapi kalau kembali kepada dasar-dasar ilmu politik, misalkan Miriam melihat bahwa politik itu suatu hal yang suci kok, siasah gitu. Dan tujuan itu adalah public of goal, bukan private of goal. Kalau bicara tentang etika politik, tapi ketika politik praktis, dan inilah yang akhirnya semua dalam tanda petik bagaimana menghalalkan segala cara demi kekuasaan kan itu. Nah hal-hal ini menurut saya memang perlu untuk bagaimana ke depan bicara tentang tadi politik dengan hukum ini ada lebih kepada pencenahan bahwa politik itu bukan suatu hal yang kotor gitu. Politik itu strategi gitu. Persoalannya etika politiknya ada nggak di situ? Nilai-nilai politiknya ada nggak? Dan gitu. Termasuk tujuan politik dalam bernegara itu ada nggak di situ? Nah ini ya. Saya mungkin itu ya tambahan saja. Ini menarik diskusi kali ini. Terima kasih. Billy Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada lagi? Boleh saya tambahkan dikit. Boleh nggak ya? Silakan Pak Kepala. Bukan terpancing, memang diskusi ini harus memantik banyak hal. Ya.
Jadi karena kalau setiap bertemu dengan teman-teman bercandaan terus begitu ya. Kalau ini kan keluar nih, wah gitu. Termasuk dari Pak Leo tadi ya. Rekan-rekan sekalian, saya melihat dalam perspektif yang lain dan mungkin agak berbeda ya. Karena selama ini isu besarnya itu selalu ke politik dan hukum. Ada yang dilupakan oleh kita, ini terkait dengan kebudayaan massa. Yang kebudayaan massa itu mudah sekali digiring dengan kebudayaan populer. Gitu ya. Nah, kenapa saya memulai dari situ, teman-teman sekalian, dan kenapa Prabowo kemudian menjadi magnet, bukan hanya bagi bapak-bapak, mohon maaf, justru bagi kaum milenial. Ini menarik nih. Jadi ternyata ruang tua atau muda menjadi naif ketika berbicara dalam konteks kebudayaan populer. Dan kebudayaan populer itu lahir dari follower aja. Yang penting saya senang, saya bahagia, selesai. Jadi ketika bertanya misalkan, waduh ini berbahaya nanti ke depan segala macam, anak-anak muda tidak akan berpikir sejauh itu ternyata. Kalau kita melihat dalam konteks kebudayaan massa. Kebudayaan massa itu yang penting gaul aja. Waktunya nongkrong ya nongkrong bareng-bareng gitu ya. Kemudian kalau menyendiri ya menyendiri. Nah termasuk juga, sorry to say, hari ini TikTok yang lagi naik. Dan di TikTok teman-teman sekalian, bukan orang-orang yang jago berretorika yang muncul di situ, tapi emak-emak yang joget India, kemudian ada tarian-tarian yang mungkin kita berpikir ini ngapain sih, gitu ya. Tapi ternyata itu yang paling banyak ditonton. Dalam konteks politik bisa jadi itu sampah, tetapi dalam konteks anak-anak muda itu membahagiakan, itu menyenangkan. Nah itu yang kadang-kadang dilupakan oleh para politisi yang terlalu serius itu. Iya. Oke. Tapi di sisi yang lain, menurut saya itu tidak dibuat menjadi counter strike bagi politisi di nomor 1 maupun di nomor 3 karena mungkin telat gitu loh. Anda bisa bayangkan Prabowo di 5 tahun yang lalu betapa garangnya dia dan tidak berhasil ternyata. Ya, kalau misalkan memang yang dimunculkan adalah gimmick dan kemudian gimmick itu bisa merangkul banyak orang karena ujung-ujungnya adalah yang penting datang ke TPS lalu nyoblos, nah itu harus kita pikirkan bersama dalam konteks strategi politik terbaru begitu ya terkait dengan kebudayaan massa yang memang agak jarang dibahas. Sekarang saja ketika bicara tentang diskusi hari ini ternyata tidak perlu banyak massa untuk datang ke sini. Makanya Prabowo jarang memang kalau bicara tentang berapa kali dia datang bertemu dengan orang-orang gitu loh. Hari ini kalau saya ngecek terus nih di Instagram ada 30 orang twing, 40 orang twing, 10 orang, 15 terus begitu. Mereka itu nggak terlalu penting-penting juga harus mengikuti dari A sampai Z diskusi kita. Tetapi tahu di situ ada Uday Suhada. Oke, Uday ngomong apa? Cuma 1 menit selesai. Dia makan lagi, nyari apa lagi, ngopi lagi. Setelah itu, oke, ada Makrifat. Wah ini Presma sayang dulu nih. Dikit nih, tapi oke lah. Udah selesai. Nah, saya kira ada ruang-ruang semacam itu yang mungkin harus diperhatikan di masa-masa mendatang. Itu saja, terima kasih. Oke, sama-sama. Pak, ayo boleh nanya nggak Pak? 2009 Bapak kan nulis ya, politik dan perubahan ya. Reformasi politik di Indonesia dan politik baru di Malaysia. Berarti 15 tahun yang lalu tuh Pak. Iya. Apakah dengan kondisi yang tadi Bapak sebutkan itu harus ada buku yang baru atau bagaimana tentang politik di Indonesia? Iya, terima kasih. Sedang saya susun sebetulnya juga, tapi perlu energi lebih ya karena di luar aktivitas-aktivitas yang mengekang saat ini. Saya akan merespon ke kawan-kawan yang tadi memberikan tanggapan. Ada Pak Ujan, ada Kang Bud, ada Kang Firman. Yang pertama begini, keterkejutan saya itu sebetulnya terhadap 52% Gen Y dan Gen Z yang mereka sangat terpapar dengan handphone, sangat terpapar dengan ilmu pengetahuan yang bisa mereka peroleh dari mana saja. Dengan asumsi itu saya membangun bahwa
mereka ini akan menjadi orang-orang yang tidak emosional, tetapi orang-orang yang rasional. Dia nyari informasi dari gadget, dia nyari. Berbeda dengan 10, 15, atau 20 tahun yang dulu, ketika kita mau cari ilmu ya ke ruang-ruang sekolah, ke ruang-ruang kampus, atau kemudian ke perpustakaan. Sumber ilmunya ada di situ. Sementara sekarang sumber ilmunya dari YouTube, dari TikTok, meskipun tadi ada budaya massa gitu ya, nanti akan saya masuk ke sana. Tetapi paling tidak sumber informasinya, sumber ilmunya itu berlimpah. Sehingga ketika saya melihat ternyata sebagian besar pemilih-pemilih muda itu tidak belajar terhadap sejarah, gitu ya. Ini yang kemudian mengejutkan saya. Ya, sejarah mengajarkan banyak, kan saya lupa di Kang Firman mungkin yang ingat. Manusia itu adalah orang yang merugi karena kita tidak pernah belajar dari sejarah. Kita selalu terpeleset karena kita tidak belajar dari sejarah. Ini yang membuat saya terkejut. Kemudian yang kedua, ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Kang Ail. Gerindra, Pak Prabowo mendapatkan suara yang besar di 2019, 2014. Pak Jokowi sebetulnya mendapatkan suara di Banten itu sedikit. 38. Jokowinya itu daya tarik, yang membuat tidak daya tarik itu PDIP-nya sebetulnya. Jadi ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Dalam pandangan saya, Jokowi efek itu masih sangat kuat di masyarakat luar Jawa ya, masyarakat di pinggiran itu, karena mereka menilai bahwa ya tidak perlu Pak Prabowo yang turun, tidak perlu Pak Gibran yang turun, ya bapaknya turun, ibunya turun, kemudian mesinnya turun, selesai. Jadi makanya kenapa kita lihat Pak Prabowo tidak pernah turun atau Pak Gibran tidak pernah turun, tapi kita tidak pernah melihat bahwa mesinnya itu turun. Nanti Kang Ferry mungkin bisa menjelaskan bagaimana kemudian mesin partai, kemudian mesin ASN itu bergerak di bawah. Nah, kemudian yang berikutnya, saya tertarik juga pernyataan Kang Ail gitu ya, terkait dengan Prabowo yang ide-idenya itu ide-ide yang sederhana. Dalam konteks abad 21 ini, pemimpin itu tidak harus dia yang pikir sebetulnya. Dia punya bawahan-bawahan yang brilliant. Itu yang paling penting. Jadi orang hebat itu adalah orang yang kemudian mampu mengumpulkan orang-orang hebat sehingga kekurangannya dia itu bisa dihilangkan oleh orang-orang hebat ini. Dan saya yakin Pak Prabowo punya orang-orang hebat yang ada di balik beliau, sehingga beliau tidak perlu gimmick terlalu diplomatik gitu ya, seperti Pak Anies, atau kemudian menjual wong cilik gitu ya, seperti Pak Ganjar. Dia hanya joget-joget aja, tetapi kemudian mendapatkan suara yang sangat luar biasa. Ini keterkejutan saya pikir. Dan saya sepakat ke Kang Ut terkait dengan ini ya, etika politik. Sebetulnya pergeseran etika politik itu terjadi ketika Machiavelli menulis buku yang bagus ya, Il Principe judulnya. Jadi dulu Socrates, Plato, Aristotle, Demokritos, Pericles, dan macam sebagainya menyatakan bahwa politik itu adalah civic virtue, kebaikan bersama. Jadi politik itu harusnya menyediakan kebaikan bersama. Kekuasaan itu alat. Untuk apa? Untuk menciptakan kebaikan bersama. Partai politik alat. Menjadi presiden itu alat. Tujuannya apa? Civic virtue. Tetapi kemudian orang melihat bahwa ya terutama para scholar modern ya, karena kalau misalkan kita belajar ilmu politik, ada definisi politik klasik dan ada definisi kontemporer sebetulnya. Nah, definisi politik kontemporer inilah yang kemudian sekarang diacu oleh banyak pihak. Di dalam Il Principe dikatakan bahwa
apabila Anda tidak mempunyai kekuasaan, maka raih kekuasaan. Kalau misalkan Anda sudah meraih kekuasaan, pertahankan kekuasaan. Kalau misalkan Anda sudah pertahankan kekuasaan, perluas kekuasaan. Tidak ada separation distribution of power. Kekuasaan itu dikuasai, dipertahankan dan diperluas. Artinya, selagi Anda bisa bangun dinasti, bangun aja dinasti. Nah ini yang kemudian dituliskan di dalam Il Principe, dan para elit-elit politik dimanapun yang membaca buku ini dan kemudian diimani oleh para elit-elit politik lain, itu menyatakan bahwa politik moralitasnya adalah kekuasaan. Jadi tidak ada etika politik di dalam cara pandang Machiavellism. Jadi etika politik itu hanya ada di ruang-ruang kampus, tetapi ketika kita turun ke lapangan, nampaknya itu yang terjadi. Itu yang saya bersetuju sekali bagaimana kemudian etika politik, moral itu kemudian harus didorong kembali ke ruang-ruang publik, bukan hanya ruang-ruang perkuliahan, tetapi juga menjadi iman bagi kita semua. Nah ini yang saya tertarik nih, kebudayaan massa ini ya. Ini bisa jadi diskusi tersendiri sebetulnya ke depan, tapi saya ingin mengingatkan bahwa populisme itu berlaku mulai tahun 2009 sebetulnya, ketika Arab Spring itu berlaku. Kita pernah mengalami proses demokratisasi itu 4 kali. Terakhir itu Arab Spring. Bagaimana kemudian negara-negara Arab itu mengalami demokratisasi. Bagaimana proses demokratisasinya? Itu melalui populisme. Dan populisme itu semakin mengakar kuat sampai dengan tahun 2017, 18, 19. Makanya tidak heran orang-orang yang masuk dalam benak mayoritas warga masyarakat dan kemudian dia sehaluan dengan mayoritas pikiran masyarakat, maka orang kemudian akan memilih dia sebagai orang yang sehaluan dengan dirinya. Dan ini saya pikir menjadi tren ya semenjak 2009 sampai dengan sekarang. Sehingga ketika kita berbicara mengenai budaya massa yang kemudian dibentuk oleh berbagai macam media, perlu ada satu pendekatan yang kemudian bisa merubah budaya massa ini menjadi budaya yang tidak lagi budaya massa, tetapi kemudian terbangun budaya kader, budaya ideologis dan macam sebagainya untuk konteks politik. Karena apa? Karena saya menilai bahwa budaya massa ini diperalat oleh kepentingan-kepentingan rezim tertentu, kepentingan-kepentingan individu tertentu untuk kemudian mendapatkan kekuasaan. Karena dengan populisme itu, dia bisa menjadi, mohon maaf, Pak Harto yang kedua, saya pikir. Kalau misalkan kita tidak ada aturan-aturan atau yang kemudian menghalangi itu, saya yakin ada Pak Harto yang kedua. Mungkin itu dulu sebagai pelecut untuk diskusi yang berikutnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo. Ini diskusi senja, nampaknya senja sudah mulai menghilang ya. Seperti di debat kandidat presiden ya. Kalau mereka nggak boleh di luar forum. Nah kalau debat di sini boleh di luar forum. Jadi ada pesan dari panitia. Kita lanjutkan lagi barangkali di senja-senja berikutnya. Jadi kita pakai penutup saja sekarang. Silakan, siapa yang mau duluan? Udah ngawalin. Oh iya, 01 ya. Wajah Prabowo-nya ada banget. Iya. Saya sejak di sini sudah diintimidasi terus. Iya. Udah disambut lagu Dewa. Iya benar. Ini jangan-jangan sudah terkondisikan juga ini Pak Dekan. Iya. Simbol-simbolnya ini loh. Kalau ini ada aturan tekstual, kalau Bang Ferry ini kan harus semuanya ternas ya. Ada teksnya, ini ngelanggar aturan apa enggak, Padahal ada mafhum mukhalafah loh di situ. Kalau istilahnya Bung Ail itu ada semiotik gitu. Itu juga aturan sebetulnya, ketetapan. Jadi sayang tidak bisa menjadi pelanggaran itu aja. Oke. Jadi saya sebagai closing statement saya kira ini ada pertukaran pertukaran
Pak, kalau tadi Pak Dekan berbicaranya Jokowi efek, ya, memang Pak Prabowo ini saya ini pendukung Pak Jokowi 2 periode. Iya, saya tahu. Lain dengan Pak Prabowo, dengan Pak Ferry. Iya, iya. Saya pendukung Pak Jokowi 2 periode. Begitu nempel, Pak Prabowo jadi baik. Begitu. Jadi Pak Prabowo nempel Pak Jokowi itu jadi baik. Tapi kebalikan. Pak Jokowi berkawan dalam tanda petik dengan Pak Prabowo kok jadi begini gitu. Wah, itu closing statementnya kayaknya ya. Iya, iya. Ya itu ya. Iya. Yang kedua ya maksud saya kan ya, semua ada aturan tapi semua diatur kata ada Malik begitu loh. Iya. Ya, jadi ya mohon maaf Pak Jokowi. Iya. Jadi kita riang gembira tapi itu insya Allah mudah-mudahan pemilu berikutnya atau diskusi berikutnya juga tetap saya ada marifat makhluk kebetulan FISIP, alumni FISIP tentu saja belajar bagaimana etika politik, bagaimana berpolitik diajarin para dekan, para dosen. Tentu saja dalam politik tadi sudah tidak boleh baperan. Ya sudah, tetapi proses tetap berlangsung dan terlaksana begitu. Dan ini proses belum selesai, Bung Ferry. Tenang saja. Tidak. Itu saja barangkali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah diundang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bro. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih moderator ya, Bang Beben. Ya terima kasih juga Brother Adam. Ya prinsipnya sih tadi ada celutukan juga kan tadi. Jangan sering-sering tuh ngundang si Ferry Once, ya, kata mentor saya ya kan. Karena udah 2 rektor tuh dilaporin kan gitu loh. Pertama 2018 saat Kiai Ma'ruf Amin itu datang, kita laporin itu ya kan. Terus yang kedua saat Pilkada 2020, Prof Fatah kita laporin kan gitu. Udah tahu lagi cuti mau nyalon kepala daerah di videoin aja tuh di wisuda kan gitu loh, ditampilin. Ya tapi itu bagian dari proses edukasi gitu loh. Proses edukasi dan proses demokrasi. Bukan ya kan? apa-apa ya. Bahwasanya apa? Ya kan? Ya kita harus memberikan melek juga gitu kepada masyarakat gitu terkait proses dinamika pemilu maupun pilkada. Nah, terkait berbicara closing statement ya, saya izin mengutip dari senior saya, seorang lawyer juga yang memang tergabung di Pradi FC. Dan saya juga izin Bang, saya kutip, kebetulan saya mau diskusi kan gitu. Nah ini sebagai closing statement ya, apapun ya bentuknya, apapun caranya, ya, pemilu sudah dilaksanakan. Ya, kekurangan dan lain-lain dalam pelaksanaan kemarin dan selama ini, ya itulah wajah demokrasi kita saat ini. Sebagai warga negara yang baik, ya kan? Jika beliau pemenangnya, Pak Prabowo dan Mas Gibran, pada saat penetapan nanti, dialah presiden dan wakil presiden saya. Jika ada tudingan kecurangan dan lain-lain, tempuhlah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jika butuh lawyer, carilah lawyer yang bisa dan terbiasa menangani kasus pemilu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon disebutkan karena mengutip dari siapa? Ya, ngutip dari Bang Misbah Gasma. Terima kasih ya. Kang Uday. Iya, dari saya. Apa yang mau dijual? Gak ada lagi yang dijual. Yang dijual adalah yang namanya pemilu, pesta rakyat. Kan lagu-lagu yang setiap kali pemilu dulu itu sering muncul gitu. Pemilihan umum telah memanggil kita. Sampai jadi gembira kita, ya? gitu kan. Gembira sekarang. Jangan kayak pais pasung monyong, manyun, ya kegembiraan ini harus kita jaga gitu. Toh namanya pesta demokrasi, pesta rakyat. Jangan sampai pesta ini kemudian berujung justru bukan pesta lagi gitu, tapi kemurungan atau bahkan kemunduran bagi demokrasi di Republik ini. Satu hal yang terpenting, apa yang bisa kita lakukan. Semoga sisa umur kita senantiasa memberi manfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan ada penutup? Terakhir, demokrasi kita sedang mengalami kemunduran sebetulnya. Oleh karena itu, saya berharap kelompok-kelompok civil society, kelompok-kelompok masyarakat yang berada di kampus dan macam sebagainya, ini terus mengawal agar demokrasi yang sudah mundur tidak semakin mundur, tetapi kemudian kita perbaiki melalui
cara yang elegan, bermartabat, dan yang terbaik. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Terima kasih pada 4 narasumber. Mohon maaf apabila kegiatan ini kurang lama ya, karena kita dibatasi dengan durasi sama seperti acara-acara yang lain. Dan tadi ada titipan, mudah-mudahan bisa konsisten di senja-senja berikutnya untuk bertemu ya. Saya ada ini yang belum dipublikasi nih. Maraknya perceraian itu ternyata ada satu penelitian karena kurangnya ngobrol antara suami dan istri. Nah, mudah-mudahan sering-seringnya ngobrol para politisi, tidak ada perceraian di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik, 2. Pada hari ini acara diskusi kerja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak telah memberikan kita kesempatan untuk satu lagu dari Rizra Cinta. Kisah kau buku bagi insan dunia yang melakukan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara pada embun pagi yang menyentuh rembulan. Bingkisan kau buku